Judul khotbah hari ini adalah Hari Kenaikan dan Harapan akan Kenaikan. Mari kita selidiki firman Tuhan dengan judul khotbah ini. Hari ini adalah hari kenaikan, pada waktu kedatangan Yesus yang pertama kali 2000 tahun yang lalu. Murid-murid Yesus menyaksikan kenaikan Yesus di Bukit Zaitun pada hari ini. Yesus memberikan ajaran terakhirnya kepada murid-muridnya dan berkata, "Beritakanlah Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi sebagai saksiku." Sesudah itu dia naik ke surga. Melalui kenaikan Yesus, kita juga akan diubah dengan kuasa Tuhan dan akan menyongsong Tuhan di angkasa. Pada hari ini, hari kenaikan adalah hari yang Tuhan memberikan harapan akan kenaikan itu kepada kita. Kita bisa melihat asal-usul hari kenaikan melalui sejarah zaman Musa di Perjanjian Lama yang adalah bayangan. Dalam perjalanan Musa memimpin orang Israel ke Kanaan, tempat susu dan madu mengalir. Dia menyeberangi Laut Merah dan menyaksikan Tuhan menghanyutkan semua tentara Mesir yang sedang mengejar mereka di laut itu. Pada hari ke-40 setelah mereka mendarat, dia pertama kalinya mendaki Gunung Sinai dan mendengarkan kehendak Tuhan. Pada hari ke-50, yaitu Hari Raya Pentakosta, ia mendaki Gunung Sinai untuk menerima ke-10 firman. Itu adalah sebuah nubuat dan sebuah bayangan. Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang-orang mati dan memberitahukan kepada banyak muridnya bahwa dia sudah bangkit dari antara orang-orang mati dan memperlihatkan bukti kepada banyak orang selama 40 hari. Pada hari ke-40 itu, dia naik ke surga di Bukit Zaitun. 10 hari kemudian sejak kenaikannya, dia mencurahkan Roh Kudus hujan awal musim kepada murid-muridnya pada Hari Raya Pentakosta. Di dalam Alkitab, kita bisa melihat Yesus menggenapi semua nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama. Hari ini adalah hari di mana Tuhan membuat kita mempunyai harapan bahwa kita juga akan naik ke surga bersama dengan Kristus. Hari ini, mari kita belajar firman Alkitab tentang hal ini dan mengukir kehendak Tuhan pada batin kita. Mari kita baca Lukas, pasal 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Di Lukas, ditunjukkan kepada kita kenaikan Kristus. Kita bisa melihat adegan yang sama ini di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1. Pasal 1 ayat 6 kita baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu.
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Adegan ini juga kenaikan Kristus. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan pesan kepada semua muridnya dan kita. Jadilah saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perkataan ini ditinggalkan oleh Yesus. Jadi, kenaikan Kristus adalah suatu peristiwa yang hebat bagi kita. Untuk kita juga bisa hidup berpengharapan untuk naik ke surga. Di antara 66 buku Alkitab, adakah nenek moyang iman yang sudah mengambil bagian dalam kemuliaan kenaikan seperti Yesus? Salah satu yang mewakilinya adalah Henok. Henok selalu hidup bergaul dengan Tuhan. Ada catatan bahwa Henok berkenan kepada Tuhan dan akhirnya mengangkatnya ke surga. Mari kita baca Ibrani pasal 11 untuk belajar orang seperti apakah yang bisa mengambil bagian dalam kemuliaan kenaikan. Ibrani pasal 11 ayat 5 kita baca. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa apa? Bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok adalah seorang yang sudah naik ke surga setelah selalu hidup bergaul dengan Tuhan. Dia sudah memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan kepada Tuhan. Orang seperti inilah orang yang layak mengambil bagian dalam kemuliaan kenaikan bersama dengan Kristus. Di sejarah yang ditulis di dalam Kejadian, kita bisa melihat firman, Henok telah diangkat tanpa mengalami kematian. Kita bisa menemukan sejarah ini di dalam Ibrani pasal 11 dan di dalam Kejadian. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi dalam keadaan apa? Dia selalu berkenan kepada Tuhan. Kita juga harus menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak akan diangkat ke surga dengan otomatis, tanpa usaha apapun. Saat kita menjadi orang yang hidup beriman, di dalam semua kehidupan kita, mengikuti ajaran-ajaran kudus Tuhan dengan benar, dan hidup dengan harapan akan kerajaan surga. Tuhan memberikan kemuliaan dan kesenangan kepada kita untuk naik ke surga, bukan? Di sini ditulis bahwa Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Di antara orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan dan yang berkenan kepadanya, ada juga seorang manusia bernama Nuh. Tolong buka Kejadian pasal 6. Hari ini, kita merayakan hari kenaikan ini dan mempelajari iman seperti apa yang harus kita miliki, supaya kita bisa mengambil bagian dalam kemuliaan kenaikan. Kejadian pasal 6 ayat 9 kita baca. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu melakukan apa? Hidup bergaul dengan Allah. Henok telah hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Nuh juga telah hidup bergaul dengan Tuhan. Di baliknya, Tuhan menyelamatkan Nuh dari penghakimannya dengan air bah. Ada alasannya. Nuh seorang manusia yang hidup bergaul dengan Tuhan dan selalu berkenan kepada Tuhan. Baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Banyak orang sudah diberkati dengan hidup bergaul dengan Tuhan, seperti Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan Rasul Yohanes. Mereka semua hidup bergaul dengan Tuhan dan sudah diberkati, sehingga diakui, kamu akan makan semeja dengan aku di surga, dan juga diberkati untuk mengambil bagian dalam kemuliaan kenaikan, bukan? Di antara tokoh-tokoh itu, mari kita lihat sejarah Elia dan Elisa. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1.
Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Di sini, kita bisa melihat Elisa mengikuti Elia, sampai Elia naik ke surga. Kemudian Elisa menerima 2 bagian dari kekuatan Elia. Dan akhirnya Elisa menjadi seorang nabi. Kita bisa melihat sejarah itu jika kita membaca 2 Raja-Raja, pasal 2, ayat 1 sampai 14. Ayat 12 kita baca. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Dengan cara ini, kita dapat mempelajari adegan di mana pelayanan Elisa kepada Tuhan dimulai. Yosua telah mengikuti Musa dan menjadi penerusnya. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan dan diselamatkan. Elisa mengikuti Elia dan menjadi seorang nabi. Ada titik kesamaan di antara mereka semua. Mereka semua sudah hidup berkenan kepada Tuhan. Itulah titik kesamaan mereka. 2000 tahun yang lalu, murid-murid Yesus memandang Yesus sedang naik ke surga di Bukit Zaitun. Mereka mendapat tugas besar dari Tuhan. Jadilah saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka terus berjalan untuk menanggung tugas itu sampai akhir. Dengan apa mereka menanggungnya? Mereka menanggungnya dengan berkenan kepada Tuhan. Karena mereka sudah hidup sebagai saksi Tuhan, seperti yang diinginkan Kristus. Yesus telah berkata kepada mereka pada waktu dia masih di bumi ini, "Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di tahta,
untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Bukankah Tuhan memberikan janji yang begitu mulia kepada mereka? Selama kita hidup pada zaman ini, kita harus menjadi orang yang bergaul dengan Tuhan, sambil menuruti jalan Tuhan yang berkenan kepadanya. Elisa sudah hidup bergaul dengan Elia, Yosua sudah bergaul dengan Musa, dan Petrus sudah bergaul dengan Yesus. Kemana saja kita pergi, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan dan berkenan kepadanya. Mari kita baca Maliaki pasal 3 ayat 7. Pasal 3 ayat 7 kita baca. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku. Orang yang telah menyimpang dari Tuhan karena tidak berkenan kepada Tuhan, orang yang tidak berkenan kepada Tuhan pasti akan meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan berkata apa di sini? Kembalilah kepadaku. Di dalam perkataan ini ada maksud untuk hidup bergaul dengan Dia, bukan? Hiduplah bergaul dengan aku. Dengan jalan itu, kerajaan surga akan menjadi milikmu. Kenapa kamu terus berusaha meninggalkan aku? Jika kita tidak suka melakukan pekerjaan Tuhan, tidak suka apa yang diinginkan Tuhan, dan tidak suka berpegang pada perintah, peraturan, dan hukum Tuhan, kita akan semakin jauh dari Tuhan, dan akhirnya kita tidak bisa hidup bergaul dengan Tuhan, tetapi selalu jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepada kamu. Di dalam Maliaki pasal 3, kita bisa melihat Tuhan memanggil kita untuk hidup bergaul dengan Dia. Mari kita baca satu firman lagi di Wahyu pasal 22. Sampai Henok terangkat ke surga, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Elia juga terangkat ke surga sesudah menuruti kehendak Tuhan. Yesus Kristus telah datang ke bumi ini, dan Dia menunjukkan kepada kita kenaikannya sebagai teladan bagi kita, karena Dia ingin kita hidup bergaul dengan Dia. Ayat 17 kita baca. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Bapa surgawi dan Ibu surgawi memanggil semua anak-anaknya di atas bumi ini dan berkata, marilah. Artinya, kita hidup bergaul dengan mereka, bukan? Ketika kita menempuh jalan Bapa dan menempuh jalan Ibu, kita bisa berkata bahwa kita hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau jalan Tuhan dan jalan kita berbeda, apakah kita bisa berkata bahwa kita hidup bergaul dengan Tuhan? Dan ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, sambil melakukan apa? Sambil berkenan kepada Tuhan. Dengan apakah kita pendosa surgawi bisa berkenan kepada Tuhan di atas bumi ini? Dengan hidup bertobat, bukan? Pertobatan yang sebenarnya adalah memberitahukan Injil. Melalui penginjilan, kita bisa menunjukkan kepada Tuhan pertobatan kita yang sebenarnya. Kita memiliki sebuah harapan yang terakhir. Harapan itu harus kita, anak-anak Sion, miliki. Kita memiliki harapan untuk naik ke surga. Dengan tubuh yang fana ini, diubah dalam sekejap dan menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhan sudah menuliskan firman-firman-Nya di Alkitab untuk kita memiliki harapan tersebut. Supaya kita mengambil bagian dalam kemuliaan itu, kita harus memperoleh kesaksian bahwa kita berkenan kepada Tuhan sama seperti Henok. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 4 sebelum mengakhiri khotbah ini. Ayat 14 kita baca. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal, apa yang akan terjadi? Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita semua mempunyai harapan untuk naik ke kerajaan surga kelak. Tuhan ingin sekali kita semua naik ke surga. Untuk harapan itu dicapai, ada hal yang paling penting. Itu adalah kita hidup bergaul dengan Tuhan. Kita sudah melihat kehidupan Elia dan bagaimana caranya Elia naik ke surga, dan bagaimana Henok naik ke surga. Mereka semua sudah hidup bergaul dengan Tuhan. Pada zaman ini, kita juga harus hidup bergaul dengan Tuhan dan memiliki iman untuk berkenan kepada Tuhan. Dengan iman yang berkenan kepada Tuhan, ketika segala sesuatunya digenapi sepenuhnya, suatu berkat surgawi, yaitu kemuliaan kenaikan dan sukacita kenaikan, akan diberikan kepada semua anak-anak di Sion. Kita harus percaya dengan yakin bahwa Tuhan akan mengizinkannya. Orang yang memiliki harapan akan kenaikan harus hidup bergaul dengan Tuhan. Orang yang penuh dengan harapan akan kenaikan tetapi tidak suka hidup bergaul dengan Tuhan, dia berkata, "Aku tidak bisa mengikut Tuhan, aku mau pergi ke jalan lain." Kita tidak boleh hidup seperti ini, bukan? Kerajaan surga sangat dekat sekarang. Semua saudara-saudari, mari kita semua ambil bagian dalam kemuliaan kenaikan, akan terangkat ke dalam awan, dan menyongsong Tuhan di angkasa dalam kemuliaan, seperti yang ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Firman-firman di dalam Alkitab itu bukanlah hayalan. Kristus telah memperlihatkan kepada murid-muridnya. Dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Elia dan Elisa juga sudah naik ke surga. Itu tertulis dalam Perjanjian Lama. Melalui catatan-catatan ini, kita semua harus percaya akan kenaikan kita dan hidup bergaul dengan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Petrus telah hidup bergaul dengan Yesus. Elisa telah hidup bergaul dengan Elia. Melalui semua sejarah Alkitab dari masa lalu, bahwa kita harus hidup bergaul dengan Bapa dan Ibu pada zaman ini. Itu menunjukkan teladan bagaimana kehidupan yang berkarunia di dalam semua sejarah Perjanjian Lama. Melalui hari kenaikan ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku sedang hidup bergaul dengan Kristus? Jika aku hidup bergaul dengan Tuhan, tapi apakah aku berkenan kepada Tuhan? Atau aku bersungut-sungut kepada Tuhan? Kita perlu mengecek diri kita sendiri di dalam iman kita. Seperti yang telah kita selidiki ini, saya harap semua keluarga Sion memiliki pengharapan akan kenaikan. Saya mengucap syukur dan menaikkan kemuliaan kepada Tuhan Elohim sekali lagi atas kenaikan ini. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.